Kutukan di malam kelam Gunung Lawu. Di suatu malam yang dingin, 5 pendaki muda Rian, Ade, Lisa Dina, dan Wawan memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu. Mereka telah mendengar berbagai kisah mistis tentang gunung ini, namun menganggapnya sebagai cerita rakyat yang dilebih-lebihkan. Dengan semangat, mereka memulai perjalanan, berharap menemukan keindahan di puncaknya. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di pos 3, di mana suasana mulai berubah aneh. Kabut turun tiba-tiba, begitu tebal, hingga pandangan mereka terbatas hanya beberapa meter ke depan. Udara terasa semakin berat, membuat setiap napas terasa tercekik. Namun, yang paling mengerikan adalah keheningan yang menekan. Suara hutan seakan menghilang, tidak ada angin, tidak ada binatang, bahkan suara langkah mereka pun seperti terserap ke dalam bumi. Saat mereka berhenti untuk beristirahat, Lisa tiba-tiba merasa tidak nyaman, matanya menatap ke arah hutan di seberang jalur, dan ia bisa merasakan ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Dia menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaan takut yang berlebihan. Namun, tak lama kemudian, ia melihat sesuatu bayangan hitam tinggi dengan bentuk yang tidak bisa dijelaskan. Sosok itu bergerak perlahan, mengintai mereka di kejauhan. "Rian, lihat itu," bisik Lisa sambil menunjuk ke arah bayangan itu. Rian, yang biasanya berani, mendadak terdiam. Ia menatap lurus ke arah yang ditunjukkan Lisa, dan matanya membulat. Di sana, di antara pohon-pohon, terlihat sesosok manusia, namun tubuhnya tidak normal, terlalu tinggi dan kurus. Wajahnya tertutup kain hitam dengan 2 mata merah menyala yang menembus kabut tebal. Sosok itu hanya berdiri di sana, menatap mereka dengan intensitas yang membuat bulu kuduk meremang. "Cepat jalan!" teriak Ade, merasa ada bahaya yang mendekat. Mereka pun mempercepat langkah, namun kabut semakin tebal, dan jalur pendakian terasa lebih sulit untuk diikuti. Semakin jauh mereka berjalan, semakin sering mereka melihat sosok-sosok hitam itu mengintai dari balik pepohonan, seolah-olah menghantui setiap gerakan mereka. Terdengar bisikan-bisikan aneh di telinga mereka, bahasa yang tidak dimengerti, tapi syarat dengan ancaman. Ketegangan semakin memuncak saat mereka tiba di pos 5, sebuah tempat yang dikenal dengan aura mistisnya. Saat mereka hendak mendirikan tenda, Wawan, yang berada sedikit di belakang tiba-tiba menghilang. "Wawan, kamu di mana?" teriak Dina dengan panik. Namun, yang terdengar hanya gaung suara mereka. Tidak ada jawaban, tidak ada tanda-tanda keberadaan Wawan. Mereka mencari ke sekeliling, tapi tidak menemukan apapun, seolah-olah Wawan ditelan oleh kabut. Dalam keadaan panik, mereka memutuskan untuk terus berjalan, berharap Wawan akan muncul di jalur berikutnya. Namun, semakin mereka melangkah, suasana menjadi semakin mencekam. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki. Awalnya terdengar jauh, namun perlahan mendekat, semakin berat dan menyeramkan. Saat mereka menoleh ke belakang, mereka melihatnya Wawan. Namun, ada sesuatu yang salah. Wawan berjalan dengan langkah kaku, kepalanya menunduk, dan kulitnya tampak lebih pucat, seperti mayat yang baru bangkit dari kuburnya. "Wawan," panggil Rian dengan suara gemetar. Wawan tidak menjawab. Dia terus berjalan mendekat. Wajahnya mulai terlihat, matanya kosong, tidak ada kehidupan di dalamnya. Tiba-tiba, mulutnya terbuka perlahan, mengeluarkan suara gemeretak aneh yang bukan suara manusia. Dari mulutnya keluar bisikan lirih, namun jelas, "Pergi, atau kalian akan menjadi milik mereka." Tiba-tiba, Wawan menyerang dengan kecepatan yang tak terduga. Tangannya mencengkeram Rian dengan kekuatan yang sangat kuat. Rian menjerit saat merasakan dinginnya tangan Wawan yang seperti es merasuk ke dalam kulitnya. Yang lain segera menarik Rian, dan mereka berlari secepat mungkin, meninggalkan sosok Wawan yang terus menghilang dalam kabut. Mereka tidak tahu harus kemana, tapi hanya terus berlari, berharap bisa lolos dari mimpi buruk ini. Dalam pelarian, mereka mulai mendengar suara gamelan yang samar. Semakin lama semakin jelas di depan mereka. Kabut mulai terbuka, memperlihatkan sebuah desa kecil yang asing, dikelilingi oleh aura merah menyala. Desa itu tidak ada di peta pendakian. Dengan kelelahan yang luar biasa, mereka tiba di pintu gerbang desa. Seorang lelaki tua keluar dari bayangan, wajahnya penuh kerutan dan tatapannya dingin. "Kalian tidak seharusnya berada di sini," ucap lelaki itu dengan nada suara yang datar.
Wawan, teman kami. Dia hilang, kata Lisa terengah-engah. Lelaki tua itu hanya tersenyum samar, kemudian berbisik, di sini, yang hilang tidak akan pernah kembali. Kalian akan segera mengerti. Dan tiba-tiba, semuanya berubah menjadi gelap. Esok harinya, tim SAR menemukan tenda mereka di pos 5, namun tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Hingga kini, pendaki yang melintasi jalur tersebut sering melaporkan mendengar suara langkah kaki dan melihat bayangan hitam yang mengintai dari balik kabut. Seolah-olah ada yang masih menunggu di sana, mencari korban berikutnya.